Baik, saya di sini dengan nama Grace Tabitha Manungkalit dengan NIM 337230077 dari Prodi Informatika kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas untuk mata kuliah Grafika, Komputer, dan Visualisasi. Di mana tugas itu adalah dengan berikut, yaitu membuat algoritma yang memberikan kondisi player tidak dapat melakukan double jump ketika user melakukan klik double spasi pada keyboard. Baik, jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan bagian dari uh, objeknya dan komponen-komponen dari si objeknya. Jadi yang pertama itu pembuatan player object. Nah, di dalam scene ini dibuat satu game object yang bernama player. Di sini player. Dan komponen yang digunakan adalah transform, spec renderer, player move foto dengan script, rigid body 2D, dan box collider 2D. Dan di transform ini merupakan fungsi itu adalah untuk menentukan posisi rotasi dan skala player di dalam scene. Dan spec renderer ini digunakan untuk menampilkan gambar visual player. Di sini ada script, yaitu digunakan untuk mengontrol pergerakan si playernya. Dan rigid body 2D ini digunakan untuk memberikan efek yang memungkinkan pergerakan yang lebih realistik. Nah, di sini kenapa dibuat Z? Kenapa freeze rotation Z itu dicentang? Karena biar supaya si player ini tidak membelok-belok atau dia lebih ke horizontal aja, horizontal dan vertikal. Jadi tidak mereng kalau dia jatuh begitu. Dan ada juga box layer 2D, yaitu digunakan untuk mendeteksi tabrakan antara player dengan objek lain seperti dinding atau wall yang ada di scene ini. Begitu. Dan ada juga pembuatan wall object ya. Di sini ada wall. Ada juga komponen-komponennya itu, yaitu adalah tile map. Nah, ini dia tile map. Di sini digunakan untuk menyusun peta dengan menggunakan tile atau grid. Lalu ada juga tile map renderer, yaitu menampilkan tile di scene ini. Menampilkan tile di scene. Dan ada juga tile map collider 2D, itu yang membuat collider sesuai bentuk tile pada tile map. Ini, yang hijau-hijau ini tile map collidernya. Fungsi dari tile map collidernya. Dan ada juga rigid body 2D, itu biasanya itu diatur ke static. Nah, di sini saya atur ke static ya. Ke static karena biasanya dinding itu tidak bergerak. Dan ada juga composite collider 2D. Itu digunakan bersamaan dengan tilemap collider 2D ini untuk menjadi satu bentuk yang lebih efisien. Nah, kenapa si tilemap collider 2D ini dicentang di bagian used by composite? Dikarenakan supaya bekerja dengan baik bersamaan dengan si composite collider 2D gitu. Jadi kita langsung saja ke si kodenya ya. Tapi untuk pembuatan si style ini itu dengan cara seperti ini. Kita ke window lalu kita ke 2D, dan ada tab palette. Nah, jadi kita bisa memilih jebakannya seperti ini. Kita bisa buat dengan ini ya, misalnya gini. Nah, begitu. Baru kita bisa bikin seperti ini. Ini dia tab palette-nya. Oke, lanjut kita ke kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan per bagian yang penting saja ya. Di sini ada deklarasi variabel. Ada speed, jump, is jumping, gerakan, dan RB. Nah, speed ini digunakan untuk menentukan kecepatan pergerakan player secara horizontal. Dan si jump ini fungsi itu untuk menentukan seberapa tinggi lompatan si playernya. Dan ada juga is jumping, ini menandakan apakah si player sedang melompat atau untuk mencegah double jump. Dan ini gerakan itu menyimpan nilai input horizontal, yaitu baik ke kiri atau ke kanan. Dan RB ini menyimpan referensi ke rigid body 2D dari player supaya lebih realistik ya, begitu. Ada juga fungsi start. Ini digunakan untuk mendapatkan komponen rigid body 2D dari objek player saat game dimulai. Dan ada fungsi update. Kayak di sini
Ini membaca input horizontal, yaitu kalau ke kiri itu -1, kalau diam itu 0, dan ke kanan itu 1. Dan lalu ini mengatur kecepatan horizontal si playernya. Dan RB velocity dot ini dipertahankan agar lompatan tidak terganggu. Lalu ada ini dia. Ini merupakan punya fungsi ya, itu mengecek jika player sudah mencapai puncak lompatan dan mulai turun, maka dianggap tidak melompat lagi, begitu. Dan ada juga ini, fungsinya itu untuk menentukan jika tombol lompat ditekan, yaitu spasi ya, spasi pada keyboard, dan player tidak sedang melompat, maka kita memanggil fungsi jump func untuk melompat, begitu. Dan ada juga ini fungsi terakhir di fungsi update, yaitu membalik tampilan player ke kiri secara 180 derajat dan ke kanan secara 0 derajat dengan dan sesuai arah gerakan. Jadi gunanya agar sprite menghadap arah gerak. Kalau ke kiri hadapnya ke kiri, kalau ke kanan hadapnya ke kanan, begitu. Dan ada juga ini fungsi jump func, itu memberi kecepatan ke atas atau sumbu Y ke atas dan untuk membuat player melompat. Nah, is jumping ini kita atur dengan true supaya tidak bisa lompat lagi sampai mendarat. Begitu dia. Langsung saja kita praktekkan. Jadi kan tugas ini eh, algoritma yang dimana kondisi sebelah ini tidak dapat melakukan double jump kalau kita melakukan double spasi ya pada keyboard. Begitu. Kita ulang, soalnya tadi ada kesalahan teknis. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mengklik 2 kali di spasi ya. 1, 2. Nah, dia sekali aja jamnya. Jadi nggak 2 kali spasi, 2 kali lompat, begitu. Nah, jadi kalau kita langsung mengikuti arah jebakannya ya. Jadi kita mau lompat ke atas secara horizontal ke kanan. Nah, dia bisa ya, teman-teman. Kita lompat lagi 1 kali aja nih, 1 kali dengan double jump. Oke, bisa. Kita mau lompat sebelah kiri. Nah, dia hadap ke kiri ya. Nah, lompat. Kita turun, turun. Kita double jump lagi. Double jump, double jump, bisa. Dan begitu seterusnya. Jadi menurut saya ini sudah pas ya dengan tugas yang diberikan. Jadi ketika double jump dia lompatnya sekali aja. Jadi tidak double jump, double klik, double jump gitu. Sudah sesuai dengan double klik sekali jump atau double klik sekali lompat, tidak double klik double jump begitu. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.